Pernahkah Anda merasa ada yang salah dengan sistem keuangan kita? Bahwa sekeras apapun Anda bekerja, Anda sepertinya tidak pernah bisa maju. Anda tidak sendirian. Ada kebohongan yang mendarah daging dalam sistem ini, sebuah permainan curang yang dirancang untuk membuat segelintir orang kaya dengan mengorbankan banyak orang. Inilah yang mereka tidak ingin Anda ketahui. Kebohongan pertama, ilusi keamanan finansial. Mereka memberi kita ilusi keamanan, gaji tetap, akses mudah ke kredit, dan impian memiliki rumah setelah 20 tahun mencicil. Namun, ini adalah jebakan. Gaji Anda terus tergerus inflasi, sementara kartu kredit dan cicilan menjerat Anda dalam siklus utang tanpa akhir. Anda bekerja bukan untuk membangun kebebasan, tetapi untuk membayar utang kepada sistem yang sama yang menekan Anda. Cambuk perbudakan modern bukanlah rantai, melainkan angka-angka digital di rekening bank Anda. Kebohongan kedua, uang diciptakan dari ketiadaan. Uang yang Anda pegang, uang fiat, hanyalah kertas atau digit di layar. Bank sentral dapat mencetaknya sesuka hati, dan bank komersial menciptakan lebih banyak uang setiap kali mereka memberikan pinjaman. Sistem ini memberi mereka kekuatan luar biasa untuk memanipulasi ekonomi. Saat mereka mencetak lebih banyak uang, nilai tabungan Anda menurun. Ini adalah pajak tersembunyi yang tidak pernah Anda setujui. Kebohongan ketiga, pasar bebas adalah permainan yang adil. Mereka menyebutnya pasar bebas, tetapi ini adalah lingkaran tertutup bagi para orang dalam. Ketika krisis melanda, baik itu gelembung.com, krisis 2008, atau inflasi hari ini, siapa yang diselamatkan? Para elit perbankan dan korporasi besar mendapatkan dana talangan atau bailout dengan uang Anda. Sementara itu, Anda mendapatkan inflasi, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian. Mereka bermain dengan uang milik sistem, uang Anda, dan Anda yang menanggung risikonya. Kebohongan keempat, Anda bekerja untuk aset nyata. Anda berpikir setelah 20 tahun membayar KPR, Anda akhirnya memiliki rumah. Pikirkan lagi. Anda menghabiskan sebagian besar hidup Anda membayar bunga kepada bank untuk sebuah aset yang nilainya bisa dimanipulasi oleh pasar yang mereka kendalikan. Anda menukar waktu dan tenaga Anda yang berharga hanya untuk mendapatkan kertas kepemilikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah kesadaran. Pahami permainannya. Berhentilah mempercayai institusi yang telah terbukti tidak berpihak pada Anda. Mulailah mencari aset nyata, lindungi privasi finansial Anda, dan edukasi diri Anda tentang cara kerja uang yang sebenarnya. Ini bukan tentang menjadi kaya dengan cepat. Ini tentang merebut kembali kebebasan finansial Anda satu langkah pada satu waktu. Jadi, di video sebelumnya kita sudah bongkar habis kebohongan sistem keuangan yang menjerat kita. Pertanyaan besarnya, lalu kita harus bagaimana? Diam saja? Tentu tidak. Sekarang waktunya kita bicara solusi, langkah nyata yang bisa kita ambil untuk merebut kembali kendali atas masa depan keuangan kita. Ini bukan cuma teori, ini adalah panduan praktis untuk membangun benteng pertahanan finansial Anda. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah keluar dari jebakan uang kertas. Sejak kecil kita diajarkan bahwa menabung di bank itu aman, tapi coba pikirkan lagi, nilai uang kita terus tergerus inflasi setiap tahunnya. Uang yang Anda simpan hari ini, daya belinya akan jauh lebih rendah 10 tahun lagi. Ini bukan lagi rahasia. Jadi solusinya? Alihkan sebagian kekayaan Anda ke aset real, aset yang punya nilai intrinsik dan tidak bisa dicetak sembarangan oleh pemerintah. Contoh paling klasik dan teruji oleh waktu adalah emas. Selama ribuan tahun, emas telah menjadi penyimpan nilai yang andal. Saat ekonomi goyah, mata uang hancur, emas tetap berkilau. Membeli emas fisik, baik itu batangan atau koin, adalah seperti membeli polis asuransi untuk kekayaan Anda. Ini bukan untuk jadi kaya dalam semalam, tetapi untuk memastikan apa yang Anda miliki tidak hilang nilainya. Selain emas, ada properti. Tanah dan bangunan adalah aset real yang kebutuhannya akan selalu ada. Memiliki properti bukan hanya memberikan tempat tinggal, tapi juga potensi pendapatan pasif dari sewa dan kenaikan nilai aset dalam jangka panjang. Tentu, modalnya lebih besar, tapi ini adalah pilar penting dalam membangun kekayaan yang sesungguhnya, yang tidak tergantung pada fluktuasi pasar saham atau kebijakan bank sentral. Langkah kedua, kita harus melihat ke depan. Teknologi telah memberi kita alternatif yang luar biasa, yaitu dunia keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Ini adalah sebuah revolusi. Bayangkan sebuah sistem keuangan tanpa perantara, tanpa bank yang mengambil untung besar dari setiap transaksi kita. Di dunia DeFi, Anda adalah bank bagi diri Anda sendiri.
Anda bisa meminjamkan, meminjam, dan berinvestasi secara langsung dengan orang lain di seluruh dunia melalui teknologi blockchain. Dan tentu saja, kita tidak bisa membahas desentralisasi tanpa menyebut Bitcoin. Bitcoin adalah bentuk uang yang paling keras dan paling murni yang pernah ada. Jumlahnya terbatas hanya 21 juta, tidak bisa ditambah, tidak bisa dimanipulasi oleh pemerintah manapun. Ini adalah antitesis dari sistem uang fiat yang kita kenal. Menyimpan sebagian kecil aset Anda dalam Bitcoin bisa menjadi langkah tercerdas untuk melindungi diri dari devaluasi mata uang yang tak terhindarkan. Ini bukan spekulasi, ini adalah strategi pertahanan jangka panjang. Tapi ingat, emas, properti, dan kripto hanyalah alat. Senjata paling ampuh yang Anda miliki ada di antara kedua telinga Anda, yaitu pikiran Anda. Langkah ketiga dan yang terpenting adalah membangun kemandirian finansial melalui literasi dan kewirausahaan. Berhentilah menjadi konsumen pasif, mulailah menjadi produsen. Pelajari cara kerja uang, cara berinvestasi, cara membaca laporan keuangan. Buku seperti Rich Dad, Poor Dad adalah awal yang bagus, tapi jangan berhenti di situ, teruslah belajar setiap hari. Pengetahuan ini akan memberi Anda kekuatan untuk melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Ini akan membawa kita pada pilar selanjutnya, yaitu kewirausahaan. Cara terbaik untuk lepas dari sistem adalah dengan menciptakan sistem Anda sendiri. Mulailah bisnis, sekecil apapun itu. Jualan online, buka jasa, ciptakan produk. Dengan menjadi pengusaha, Anda tidak lagi menukarkan waktu Anda dengan uang. Anda membangun aset yang bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda tidur. Penghasilan Anda tidak lagi dibatasi oleh gaji bulanan, tapi oleh kreativitas dan kerja keras Anda. Ini adalah jalan yang tidak mudah. Jalan ini menuntut keberanian, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Akan banyak rintangan dan kegagalan. Tapi setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini untuk mendidik diri Anda, untuk membeli gram pertama emas Anda, untuk mempelajari tentang Bitcoin atau untuk memulai bisnis sampingan Anda, adalah sebuah langkah menuju kebebasan sejati. Kita tidak bisa mengubah sistemnya dalam semalam, tapi kita bisa mengubah hidup kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak lagi menjadi pion dalam permainan mereka. Kita bisa membangun bahtera kita sendiri saat badai keuangan datang. Mulailah dari sekarang. Ambil kendali, bangun kekayaan Anda, dan raih kebebasan finansial yang menjadi hak Anda. Jangan hanya menonton sejarah, menjadilah bagian dari perubahan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, bagikan ke teman-teman dan keluarga yang Anda kasihi. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang lebih cerdas secara finansial. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.